Jadi kalau misalnya kita camping yang agak jauh gitu ya, saya nyetirnya gantian sama bapak, kan capek ya. Tapi kalau untuk yang tanjakan-tanjakan dan kelokan yang ekstrim, saya belum berani. Jadi kalau kalian mau ke Batu, keluarnya di exit tol Singosari ya. Habis 48.500. Jadi dari tol Pandaan ke Jadi dari tol Porong ke Singosari ini habisnya 48.500 ya. Di pertigaan ini ada penanda arahnya ya, ke arah Kebun Rojo Camp, belok kiri. Aman-aman. Setelah 600 meter, belok kiri. Kami kesasar sampai ke makam ya. Hati-hati Pak, kiri mas, lurus. Ya Allah, serem banget. Untung aja kita masih sore ya. Ternyata jalan depan itu menyempit banget. Kami tadi ngikutin jalan cor baru ya, kami pikir ke Kebun Rojonya. Memang petunjuk arahnya sih ke kanan, tapi kami pikir yaudahlah, kita mundur, kita balik lagi. Jadi kalau kalian nemu tanda ini, kalian ikuti aja jalan yang sebelah kanan ya, meskipun jalan batu-batu. Yang lurus itu meskipun bagus jalannya, tapi itu ke makam. Yuk ayo lanjut Pak, kita ke kanan ya. Oh Masya Allah, kesasar ke makam, mundurnya susah banget. Setelah 500 meter, belok kiri. 500 tenda. Selip ya, nggak bisa naik ini. Saya kek belakangnya. Loh, Allah. Ntar. Ya Allah, susah banget ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Nggak berhasil. Mobil kami nggak sanggup naik itu ya, karena licin banget dan selip. Jadi kami mau mundur, nggak jadi camping di sana. Kami mau camping di Bedengan aja. Kiri Pak, kiri putar balik di sini aja. Sebetulnya kami tadi mau ke Kebun Rojo ya, tapi subhanallah jalurnya ekstrim banget. Kita sekarang ke Bedengan aja. Akhirnya udah nyampe. Jalannya lumayan enak ya dari tadi ya. Yang deket areanya ini udah dicor sih. Alhamdulillah sudah sampai ya. Ada orang nggak Bang? Ada banyak lah. Itu banyak yang camping. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini loketnya, kita turun dulu ya. Iya, pernah itu ya Bang. Iya. Camping 65 sudah termasuk parkir. Jadi tiket satu per orangnya berapa nih Mbak? Per orang 20, Mobilnya 15. mobilnya 15. Anak-anak free ya? Oh anak-anak separuh harga, jadi dewasa 20.000, anak-anak 10.000, parkir mobil 15.000. Cari sendiri juga. Alhamdulillah akhirnya kami sampai di Bedengan ya. Ya. Setelah tadi jungkir balik di Kebun Rojo, akhirnya kami memutuskan camping di sini. Kami tadi sempat keliling-keliling untuk mencari tempat mendirikan tenda ya. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di Blok A. Kalau dari pintu masuk, kalian belok kiri aja ya. Untuk mobil, parkir di parkiran, tidak boleh dibawa masuk ke tempat mendirikan tenda. Plusnya apa? Dekat kamar mandi.
Yuk, karena ini gerimis, kita langsung aja mau bongkar barang-barang kita ya. Sekarang jam 18.00 ya, kami baru selesai setting tenda. Agak lama settingnya karena kami bawa barangnya dari parkiran sana ya. Kurang lebih 30 meteran ya. Ya, terus kondisi tanahnya licin banget, saya jatuh sampai 3 kali tadi. Sakit banget kakinya. Sekarang kami mau wudhu dulu ya, mau sholat. Itu musolahnya. Itu kamar mandinya. Kita review besok ya untuk kamar mandinya. Setelah habis maghribnya, kaki sakit banget. Kami baru selesai sholat isya ya, tadi habis maghrib sekalian nunggu isya. Sekarang baru bisa menikmati suasana sekitar ya, yang syahdu ini. Di sini ada listrik ya, tapi tidak disediakan outlet untuk colokan listrik. Jadi kami sudah persiapan sih, kami punya power station baru. Kami mau pasang di sini ya, mau pamerin ke kalian. Jadi saya beli power station yang harganya lumayan terjangkau ya buat saya ya. Bukan yang merek biru eti itu ya, karena itu bagi kami duitnya belum cukup. Ini lumayan sih menurut saya lumayan sih, berat banget nih. Ini kapasitasnya 62.000 mAh. Watt 62.000 mAh. Tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk kebutuhan kami ya. Alat ini selain sebagai power station juga bisa buat penerangan ya. Kita nyalain dulu. Mana ya nyalainnya? Ini ada lampu. Wow, terang banget. Sekitarnya langsung jadi gelap. Full ya. Kami cas tadi. Berfungsi dengan baik ya. Cukuplah untuk ngecas HP dan lampu-lampuan untuk sehari ya. Masalah perlistrikan aman. Sekarang kami mau masak. Lapar banget, belum makan siang sebetulnya kami. Bapak udah nyemil aja. Lapar ya Pak? Lapar. Ya.
Kali ini kami mau nge-grill lagi ya. Tadi bawa daging setengah kilo. Esnya masih keras ya. Masih banyak. Hujan lagi ya, jadi kami tadi masak payungan. Tapi sayangnya anak-anak udah tertidur, kita bangunkan ya. Kita makannya di dalam aja sini ya, soalnya hujan. Jadi kami makan di tenda aja ya. Hujan lagi basah. Anak-anak ini udah terlanjur tidur, banguninnya susah banget, ayo. Lapar loh kalian, belum makan siang loh, ayo. Jadi kami makan di tenda ya, di dalam tenda karena di luar hujan lagi. Lumayan deras loh. Selamat makan. Sekarang jam 21.05 ya. Hujannya awet, tapi kabutnya sudah mulai pergi ya. Itu lampu-lampu di sana udah kelihatan dengan jelas. Musola-musola juga terlihat dengan jelas. Suasana malam di sini tenang banget, bener-bener tenang. Ada banyak yang camping tapi tidak ada kegaduhan ya, karena memang tidak ada colokan listrik. Untuk info listrik katanya ada yang bilang bayar ya, tapi besok kita cari infonya ya lebih lanjut. Yang terdengar di sini hanya suara hujan dan suara suara sungai, dengerin. Bener-bener menenangkan. Sekarang kami mau istirahat dulu ya, kecapean kami tadi. Besok pagi kita lanjut lagi ya. Sekarang jam 4.05 ya. Anak-anak masih angler. Saya mau ke kamar mandi, mau wudhu dulu ya. Saya ajak ke kamar mandi ya. Ke kamar mandi ini kan gelap banget. Kalian harus bawa senter atau lampu ya. Karena kondisi jalannya juga licin banget. Gelap gulita. Lampu hias ini semalam kami nyalakan dari mulai jam 6 sampai matinya sekitar jam berapa ya? Jam 4. Jadi berapa jam ya lampunya sini? Ya sekitar 9 jaman ya Pak ya? 8-9an. Iya 8-9 jaman. Lumayan bertahan lama ya. Yuk ke kamar mandi dulu. Lupa, ntar ambil senter dulu. Mbak Diva mau pipis ta? Ayo adik bangunin sekalian kalau mau pipis. Tadi Pak mau kamar mandi. Iya. Ayo. Kalau di kamar mandi ada lampunya ya. Jadi nggak bener-bener gelap semua gitu ya. Nah, di sini ada got, harus hati-hati. Itu kami bawa kayu dari rumah ya, karena di dekat daerah kita kan ada program pemangkasan pohon di pinggir-pinggir jalan itu kan nggak ada yang rapiin, kita yang rapiin,
kita bawa pulang, kita potong-potong. Pak, lihat kayunya. Nah, jadi ini saya yang gergajiin kecil-kecil gini biar mudah dibawa. Kami bawa kayu kering, tetap nggak berhasil ya, padahal udah dikasih sampah macam-macam, tetap nggak berhasil. Dari gelap sampai terang, sampai terang kayak gini. Yaudah Pak, udah nyerah aja Pak ya, kita keliling aja ya. Yuk. Sekarang kami mau keliling area dulu ya, mumpung masih pagi. Di depan ini ada batu besar banget ya. Dulu mungkin luapan letusan dari gunung ya. Jadi ini tenda kami mendirikannya di Blok A di samping sungai ya. Ini pertimbangan kami kenapa pilih di Blok A, karena posisi sungai sama groundnya tinggi. Jadi kalau misalnya banjir bandang, insya Allah aman ya. Sekarang kami mau lihat kamar mandinya, itu 30 meter dari tempat kami mendirikan tenda, samping parkiran. Nah, dan ini ground Blok B, Blok C, dan seterusnya ya. Di sana juga ada kamar mandinya. Ada, kalau nggak salah ada 3 titik ya kamar mandinya. Sementara kita lihat kamar mandi yang ini, bersih banget sih. Nah, ini kamar mandinya yang paling dekat dengan ground kami ya. Itu untuk perempuan, itu untuk laki-laki. Jadi dipisahkan ya. Untuk yang laki-laki ini ada 1, 2, 3, 4. Tapi yang satu itu untuk buang air kecil aja ya. Yang di ujung itu kayaknya ruang janitor. Kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sebetulnya alas kaki harap dilepas ya, tapi ini banyak yang nggak ngelepas alas kaki, jadi ya kotor banget. Sebetulnya kalau siang dibersihkan sih. Ya. Airnya deras banget. Penerangan aman, kloset ada yang jongkok maupun duduk, terus keramik ya, jadi insya Allah bersih. Juga ada 2 wastafel, ini kok kotor banget ini, tapi airnya masih berfungsi ya. Juga ada mirror yang besar. Sekarang kami mau naik ke ground atas ya. Jadi di sini sudah ada himbauan ya, di atas jam 22 dilarang menggunakan pengeras suara. Tapi semalaman nggak ada yang menyetel musik-musik kenceng ya. Nah, ini ground B, luas banget ya. Kalau misalnya kalian bawa mobil, kalian bisa bawa mobil kalian sampai batas itu ya. Bisa drop barang, kemudian parkir di tempat parkir. Sampai sana jauh banget ya, kita lihat ya. Sebelah kanan ini tebing ya, dari batu-batu solid, tapi ya tetap aja ada kemungkinan untuk longsor ya. Kalau kita bikin tendanya di sana, insya Allah aman ya kalau misalnya ada longsor ya. Tapi tetap waspada dan hati-hati. Ini jalannya lumayan becek ya karena hujan terus. Ini ground D ya, luas banget buat komunitas, cocok banget ya. Itu ada beberapa tenda glamping ya, Altrek, apa itu, Nature Hike. Di sini ada kamar mandi juga, ada 6 kamar mandi. Ini kondisinya bersih sih, cuma lebih lama daripada yang depan tadi ya. Kloset jongkok ya, nggak apa-apa. Ground M, jadi ini ground terakhir yang ada di Bedengan ya. Luas banget bener-bener. 1 kabupaten cukup nih. Apa ini? Area persemaian tanaman konservasi hutan dan mata air. Kalau bisa nggak usah masuk ya. Ground M ini
datar dan luas ya. Kalau kalian mau cari tenang, cocok banget di sini. Coba, sungainya tinggi ya. Di seberang juga masih ada tuh. Cuma minusnya di sini kalau bawa barang jauh. Tapi kalau misalnya izin bawa mobil untuk ngedrop barang mungkin boleh ya. Portalnya mungkin dibukain. Minusnya hanya jauh dari kamar mandi. Jauh banget ya. Kalau buat yang mager-mager mending gak usah yang di Blok M. Di Blok M ini ada outlet listrik ya itu. Bentar. Tapi nggak tahu ada aliran listriknya atau enggak ya. Ini ground terakhir. Itu samping tebing, samping sungai. Sepertinya hari ini akan ada event ya, event besar. Nah, tuh di bawah sudah di setting tenda-tenda. Ini ada tenda barak macam-macam ya. Sepertinya event besar ini. Untuk event ini ada di Blok H. Jadi jauh dari ground favorit yang sebelah sana ya. Untung aja kami campingnya di hari Jumat. Kalau nggak gitu ya meriah banget ya. Yuk sekarang kita turun mau cek ground yang depan ya. Selain tenda dome seperti ini, sepertinya di sini juga menyewakan tenda glamping yaitu Outrek. Di belakang sana ada seperti kalau nggak mountain hiker ya Nature Hike Village itu ya. Nanti kita tanyakan ya untuk tarif-tarif persewaannya. Kalau saya nggak lupa. Itu. Kamar mandi, parkiran, luas banget ya parkirannya. Ini musola, musolanya nggak terlalu besar, bentuknya panggung kayak gini, kita lihat ya. Bentar. Oke. Nah ini musolahnya, ada tempat sendal. Aduh, kurang terjaga ya kebersihannya. Untuk peralatan sholat ada semua ya. Tapi sebaiknya kalian bawa peralatan sholat sendiri ya. Tempat wudhunya ada di sebelah kiri. Untuk air di sini deres banget ya, aman. Di sebelah musola ini ada kayak pendopo gini ya. Ini bisa digunakan untuk macam-macam, multi purpose room ya. Jadi kalau kalian hujan berteduh di sini juga bisa ya. Nah, parkirannya sampai bawah sini. Loh. Sekarang kita mengarah ke depan sana ya, ke pintu masuk. Oh iya, untuk camping di sini kalian nggak harus reservasi ya, datang langsung juga bisa. Tapi kalau untuk event besar sebaiknya reservasi dahulu. Ah itu loh sungainya bagus banget yang di situ. Apaan ini? Bisa buat berteduh ini kalau misalnya kalian hanya berwisata, terus hujan, banyak tempat berteduh ya. Gazebo, bangunan-bangunan. Nah ini akses masuk untuk mobil, tapi kalau untuk motor lewat jembatan yang sebelah sana ya. Jadi kalau kalian mau ground yang di sebelah barat, mobil nggak bisa parkir di samping ya, nggak bisa camper van. Tapi kalau mau camper van di sebelah timur, jadi dari akses masuk kalian belok kanan bisa camper van. Kita cek sana ya. Itu tempat camper van ya, tapi kita cek parkiran motor ya. Kalau motor parkirnya di sebelah sini ya, agak jauh jalannya. Di sini juga menyediakan persewaan alat-alat camping ya, misalnya kalian nggak punya, tapi jam segini belum buka. Nah, ini daftar harganya. Tenda isi 2 60, tenda isi 4 75, tenda isi 6 100.000. Sampai tenda isi 50 650.000 ya. Ini macam-macam. Dari mulai Rp4.000 ya. Jadi mereka menyediakan baterai juga. Jadi aman ya kalau misalnya kalian nggak punya peralatan camping. Info dari bapak ini, di sini kan ada penerangan ya, tapi nggak ada listrik karena nggak kuat. Jadi kalau misalnya ada event besar gitu, pakainya genset, generator. Di situ ada CCTV-nya juga loh ya, keren banget di tempat. Sekarang kita ke
area camper van. Nah ini untuk jalan motor ya, estetik banget loh ini. Lewat sini jembatan ini. Nanti kita foto di sini ya. Kita ke camper van dulu. Nah ini mobil bisa parkir di samping tenda ya. Kami dulu pernah di sini, tapi kalau pas Sabtu atau Minggu, rame banget. Orang-orang wisata biasanya di sini areanya. Untuk area camper van-nya ini tidak terlalu luas ya, dan tidak rata, jadi banyak bebatuan. Dulu mobil kami penyok kena batu-batu di sini ya, jadi kalau kalian bawa mobil harus ekstra hati-hati ya. Di dekat area camper van ini warung-warung ada beberapa ya. Jam 7.30 ini sudah pada buka. Lengkap menunya ya. Nah, ini warung menyediakan makanan berat ya, rawon, soto, pecel, macam-macam ya. Gak cuma menyediakan makanan, juga ada baju anak, jas hujan, sendal jepit. Lengkap ya. Kalau misalnya kalian habis berendam di sungai, gak ada ganti baju, bisa beli di sini. Banyak banget ya. Jadi kalau di barat ini tempatnya warung-warung ya. Kalian mau makan berat, mau sekedar ngopi, bisa. Di atas itu masih ada kamar mandi lagi. Ada banyak kok di situ. Sekarang kita di sisi apa ini? Timur selatan, ini sisi utara ya. Nah, ini juga bisa buat ngecamp ya di sini ya. Capek banget nanjak. Ini parkiran motornya luas banget. Sebelah kiri ini parkiran motor, parkiran mobil, ini sisi utara. Sudah capek berkeliling ya, anak-anak main di sungai belakang sana. Jadi kesimpulannya untuk tempat ini rekomen banget ya. Ya, rekomen banget ya, ground luas banget. Kalau menurut kami ini terlihat di Jawa Timur ya Pak ya? Kayaknya aja. Iya, dari ground A sampai M ya, luas banget. Tarif 20.000 per orang, untuk anak-anak separuh harga. Lumayan hemat sih ya. Parkir kemarin bilangnya parkir 15.000, tapi kalau kita total kita cuma bayar 65.000. Tempat ini berada di ketinggian 990 mdpl ya, jadi kalau malam adem banget. Kalau kalian kesini wajib bawa selimut ataupun jaket ya. Untuk penerangan ada di sini, cuma untuk listrik nggak ada ya karena nggak kuat. Jadi kalian bawa power bank atau power station. Seperti punya kami tuh lumayan terjangkau ya. Dan lumayan awet ya, hanya untuk elektronik HP dan lampu-lampu ya. Untuk fasilitas di sini lumayan lengkap ya. Kamar mandi ada berapa titik, di atas, di tengah ada sekitar 4 titik ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk air bersih juga melimpah dan deras ya. Musola ada 1. Bagi kalian yang suka streaming atau live TikTok dan IG, aman banget ya, karena di sini sinyalnya baik Indosat maupun Telkomsel lancar banget ya Pak ya. Meskipun tidak full tapi lancar lah untuk live ya. Untuk jalurnya nggak terlalu ekstrim sih, nggak ada tanjakan ataupun turunan yang tajam. Cuma agak sempit aja. Jalannya sudah enak sih. Jadi kalau kalian kesini wajib punya SIM dan mahir dalam mengemudi. Ya. Ini pengalaman Bapak mengemudi berapa tahun? Lama banget ya, dari tahun berapa? 2005. Jadi Bapak ini mengemudi dari 2005 ya. Jadi bismillah. Bisa diandalkan. Sekarang kami mau lanjut main air lagi ya. Anak-anak seneng banget ya main di sini. Ini airnya sungainya dangkal ya. Terus airnya jernih dan seger banget. Tapi arusnya lumayan deras sih. Untuk anak-anak cocok-cocok banget aja ya. Tapi yang penting ada dalam pengawasan selalu. Ini pintu masuk mobil ya. Yang itu motor. Di sana. Oke. Di depan itu ada air terjun buatan ya, tapi lumayan untuk main-main. Ya. Sih. Ini kita tunjukin air terjunnya. Tuh. Ada beberapa pipa.
Banyak anak kecil juga main di sungai ya, dikasih bawa sambil bawa kursi gitu. Oke, ini meskipun sungainya dangkal ya, tapi sebaiknya kalau cuaca sedang hujan atau cuaca buruk, kalian tidak bermain di sungai ya, karena bisa sewaktu-waktu air datang dari atas tanpa pengetahuan kalian dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seger banget, nyaman banget ya. Untuk main-main di sini tanpa camping pun cocok banget nih. Tinggal bawa makanan aja sama Peter, seharian nyaman. Kalian masih kerasa nih main di sini? Iya. Untuk timurnya di sebelah sana ya. Tadi nggak dapat sunrise karena mendung banget. Untuk baratnya di sana. Sepertinya nanti nggak dapat sunset juga karena tertutup oleh pohon-pohon pinus ya. Penjual cilok pentol sudah datang ya. Kami keliling tadi dari sekitar jam 5-an ya. Ini sekarang jam 8. Lumayan capek, dapat keringet. Masak dulu ya. Jadi bola celananya yang panjang itu ya, Pak. Pak adik tadi lo nanya, Bapak kemana? Tak bilang, Bapak naik ke atas. Terus adik bilang gini, tumben Bapak keliling-keliling. Biasanya langsung Bismika Allahumma akhir, Bismika amu. Biasanya langsung tidur ya Bapak ya. Mau tidur, kasihan kalian itu mau keliling-keliling. Air di sini tuh bening banget ya, bening banget. Makanya kami masaknya pakai air yang dari keran sini. Tuh. Oh, selamat itu. Tadi Pak, makanannya dijaga. Di rumah pasti pada dilarang makan mie, tapi karena di camping ground jadi spesial, boleh makan mie. Sekarang jam 11.10 ya, anak-anak sudah mandi dan sudah nunggu di mobil. Untuk barang-barang sudah kami ringkesin semua karena semalam diguyur hujan, jadi kotor banget ya ini tenda bawahnya ini sama terpal. Rencananya kami mau nyuci di sungai aja ya, biar nggak terlalu kotor. Hujan makin deras ya. Aduh. Ya, kita langsung masuk mobil aja. Aduh, kehujanan yang tenda dalamnya nih. Jadi kami sudah selesai, sekarang mau lanjut camping lagi ya. Kemana nih? Di area Malang aja sih. Kalau kalian ada rekomendasi tempat camping yang perlu kami kunjungi, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video
video berikutnya.